Contohnya apa? Kunyuk, 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 ya kan? Kunyuk sama kita bedanya kecil, sedikit. Kunyuk makan, manusia makan. Manusia punya anak, kunyuk juga punya anak. Manusia punya pimpinan, kunyuk juga punya pimpinan. Manusia punya tetangga, kunyuk juga punya tetangga. Manusia punya bini, kunyuk juga punya bini. Perempuan juga kunyuk, perempuan punya laki, manusia juga punya laki. Cuman bedanya apa? Manusia sholat atau sembahyang, kunyuk kagak sholat. Kalau ada orang kagak sembahyang padahal dia umat Islam, berarti punya anak 5 orang kagak pada sembahyang, berarti ngerawatin anak. Punya bapak, punya bini kagak sembahyang, berarti sama aja nindiin. Ibu punya suami kagak sembahyang, berarti namanya ditindiin. Punya RT, punya RW kagak sembahyang, berarti dipimpin ama. Sekampung kagak sembahyang, berarti kampung mampus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kiai, mohon maaf ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus membaca sholawat? Kenapa sih kita harus membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Allah aja bilang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawab ya. Kendor. Orang baca Quran kagak dijawab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah aja baca sholawat. Sholawatnya Gusti Allah itu faedahnya litta'zim wa takrim. Artinya apa? Memuliakan kepada makhluk Allah, memuliakan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk satu-satunya yang paling halo Pak, yang paling mulia. Ada Habib Pak, ya kan? Saya lihat di YouTube, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusholluna 'alan nabi, salat sama nabi. Pret. Ada yang begitu. Ya. Ngajinya cuma nyampe sono. Artinya apa? Litta'zim wa takrim. Memuliakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak hadirin sekalian Allah memuliakan?
Sampai Allah bilang, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andai kau Muhammad aku tidak jadikan, aku tidak ciptakan, ogah gue nyiptakin langit dan bumi. Halo, Bu? Nggak dengerin gue loh. Lama khalaqtul aflak. Nggak mau saya menciptakan langit dan bumi. Tandingannya adalah Kanjeng Nabi. Bempernya adalah Rasulullah. Artinya apa? Logikanya, andai Allah tidak menciptakan Rasulullah SAW, baik nurnya, jasad dan ruhnya, bu hadis sekalian, kita nggak ada. Kita tidak ada. Nabi Nuh alaihissalam terangkat derajatnya karena Nabi. Betul? Halo? Nabi Adam terangkat karena kehebatannya dan lain sebagainya karena Nabi. Nabi Ibrahim juga karena nurnya Kanjeng Nabi. Siapapun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita punya hajat, punya apapun bapak sekalian, sebut nama Muhammadur Rasulullah. Amin gitu dong. Ya Rabbal alamin. Sampai Allah bilang, innaka la'ala khuluqin azim. Jawab, kendor. Sesungguhnya pada dirimu ya Muhammad satu makhluk yang mempunyai akhlak yang paling mulia, khuluqun azim. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malaikatahu, dan para malaikat membaca sholawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Lil istighfar. Apa itu lil istighfar? Para malaikat membaca sholawat, mintakan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya Kanjeng Nabi yang membaca sholawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. Bareng asik astaghfirullah. Atau ya lagi astagfirullah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah. Mun'alik ya rafi'a syah afatayyaji ratal alami ya uhai diwal karami ya uhai. Diampuni dosa kita. Malaikat membaca sholawat, faedahnya lil istighfar, untuk membacakan, untuk memohon kepada Allah agar supaya dosa kita semuanya diampuni. Amin gitu dong. Ya Robbal. Amit dah, udah tua amin masih diajarin aja. Ya kan? Itulah kata Nabi, aksiru sholata alayya. Perbanyakilah kalian membaca sholawat kepadaku. Wa inna sholawatakum alayya, karena sesungguhnya pembacaan sholawat kalian kepadaku maghfiratul lidzunubikum, sebagai ampunan dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baca sholawat dihimpun, ada berjanji. Betul. Al
jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Surga beserta kenikmatan-kenikmatannya diberikan untuk kebahagiaan kita, Bapak hadis sekalian. Untuk siapa? Yusalluna, yang pada baca sholawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu faedahnya lil istighfar. Dalam Quran kisah dalam surat Al-Baqarah, wala taqraba hadhihi syajarah, sampai terakhir. Wala taqraba, janganlah kau dekati pohon ini, hai Adam dan Hawa. Apa yang enggak boleh dideketin? Asyajarah, ay syajaratil khuldi, pohon khuldi. Nabi Adam bukan sekedar mendekati Bu, Bapak, sama Ibu Hawa, bahkan sampai makan buah khul. Halo, sampai makan buah khul. Allah murka. Hai Adam, aku ciptakan dan aku tempatkan kau di surgaku. Semua fasilitas aku berikan. Mau makan tinggal makan, haus tinggal minum, mau berpakaian tinggal pilih. Bahkan kau sendiri iseng, sepi, sunyi, aku ciptakan Hawa untuk nemenin kamu dalam kehidupan dan penghidupan. Kurang apa aku, hai Adam? Cuman satu aku mohon, jangan kau dekati pohon ini. Bahkan bukan deketin lu, malah makan buah pohon ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Diusir ceritanya tuh Bu, ya. Dikeluarin tuh kanjeng Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Sampai Nabi Adam menyesal. Beliau berdoa dengan doanya bareng. Rabbana dzalamna an wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa tahun Ibu Bapak sekalian, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir Munirnya, antara 40 tahun lebih pada sekalian tidak diampuni dosanya tuh kanjeng Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Tapi beliau teringat saat beliau nikah dulu, beliau mas kawinnya membaca sholawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak sekalian, di tiang Ars ada dua tiang yang bermerek Allah Jalla Jalaluh, Muhammadur Rasulullah. Padahal kanjeng Nabi Adam belum ada, Nabi Muhammad belum ada, tapi udah ada tulisannya Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan karena pentingnya ini, tidak mungkin Allah akan menulis kalimat Muhammadur Rasulullah. Saat itu Ibu Bapak sekalian, Nabi Allah Adam teriak, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah kekejek, Allah terburu-buru, Allah Bapak hadis sekalian langsung maafin Nabiullah Adam alaihi salam. Dengan apa? Dengan menyebut nama Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan membaca sholawat ala Nabi Muhammadin. Mudah-mudahan dari sejak tadi kita baca sholawat diiringi oleh tim hadrah, Bapak sekalian, dosa kita habis semuanya. Amin gitu dong. Ya Rabbal alamin. Bapak sekalian, diriwayatkan satu ketika Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam punya umat. Umatnya ada yang taat, ada yang bader. Disuruh sembahyang ogah, disuruh puasa ogah, disuruh taat kepada kedua orang tua ogah. Apa-apa aja yang diperintah oleh Allah
ogah. Beda sama orang jati asih. Disuruh sholat, alhamdulillah pada. Disuruh puasa, alhamdulillah pada puas. Disuruh zakat, pada bayar Ini enggak, ibu wader banget. Ya, suruh ke masjid, suruh ke mushola, ke majlis taklim, gak mau. Maunya ke Hard Rock, ke kafe, ya, ke 21, ya, ke Mangga 2, lantai 3, blok C, pojokan di sono. Ya saya taunya dari si siapa tadi ya, Ripan itu tadi ya kan. Kalaupun pergi ke Surabaya, bukannya mampir ke Sunan Ampel ziarah, dia mampir ke Doli. Ke Mojokerto, bukannya mampir ke Pondok Pesantren Tebireng, ya, ke Tambak Beras, ya, ke Darul Ulum, tidak. Dia mampir ke Belimbing, tempat perek, dondok, begengge, gelembuk, cabe-cabean, WTS. Amit-amit cabang baik, ya kan. Dia pergi ke tempat-tempat maksiat senangnya, Bu hadirin sekalian. Ya. Disuruh minum yang halal, nggak mau. Ya. Minum Fit, Coca-Cola, Fanta, Sprite, tidak mau. Yang dia senangnya minuman keras, Bu hadirin sekalian. Bir, whisky, brandy, AO, martini, Johnny Walker, vodka, Manson, ekstasi, putau, sabu-sabu, Metro Mini. Metro Mini mau ditelan juga pada sekali. Naudzubillah min dalik. Suruh amal kagak mau, punya duit, maunya judi, ya. Akhirnya anaknya pada susah, ya, istrinya pada susah, apa aja dijual. Orang kalau judi nggak bakalan jatuh kalau pengen kaya bekerja. Sekarang ini lagi penyakit ini Pak Kiai, ya. Apa tuh namanya, ya? Yang disebut dengan judi slot, ya kan? Kemudian judi apa lagi tuh Pak Kiai, yang pinjol, apa pinjol ya? Hah? Bukan pinjol, ya kan? Apa namanya itu? Kemal. Ya, yang online tuh, judi online. Judi online, ya kan? Naudzubillah min jalik. Akhirnya utang ke sana kemari, motor dijual, mobil dijual, bahkan rumah dijual. Anak muda hati-hati ya, ibu-ibu semuanya juga hati-hati. Betul kata Muhsin, Bu hadirin sekalian, aku melarat karena judi, aku sengsara karena judi, judi yang membawaku mati akal dan pikiranku terhadap, wah macam-macam dah. Yang jelas judi bakalan melarat. Makanya beda Muhsin sama Haji Oma Iram. Haji Oma Irama, kalau Haji Oma Irama ditegasin lagi, judi prat. Betul ya? Na'udzubillah min. Orang kalau memang karakternya tukang judi, jangankan judi online, ya, main bola aja pada sekalian itu dijudiin. Lu megang siapa? Indonesia apa megang Saudi? Nah, gitu ya kan. Gue megang Indonesia, mobil ambil, ya kan? Kalau gue menang, ya kan, mobil lu gue ambil. Itu termasuk judi. Main layangan judi. Di Surabaya ada orang tukang main judi, Bu hadirin sekalian. Habis semuanya bandanya. Tinggal rumah juga kecil sama kambing 2 ekor, Bu hadirin sekalian. Ya Allah Rabbi, ya. Itu setiap hari tai kambing pada sekalian dihitungin, ya. Kerutuk dihitung. Kalau misalnya ada 46 dipasang 46. Kalau misalnya 53 pasang 53. 1 kali 2 kali, iya pakai 1 kali 2 kali enggak menang-menang, Bu. Kata temennya, bagaimana mau menang lo? Kambingnya lo empanin rumput yang paling bagus. Sejenak hanya apa? Oh bener juga, dibeliin rumput gajah, sorenya diempanin. Orang-orang tarhim pada ke masjid, ke musola, baru sekalian dia enggak, dia pergi ke kandang kambing. Dia lihat kambingnya udah mulai ngeden Bu. Waduh beres nih. Enggak taunya beraknya bukan berak lutuk-lutuk kayak batu, enggak,
mencret, buat. Dia bingung, ini nomor berapa ini? Nauzubillah min dzalik, ya kan? Tuh. Jadi malaikat ya bersolawat kepada Rasulullah SAW, ya, memberikan mohon kepada Allah agar supaya umatnya Kanjeng Nabi diampuni dosanya. Ini sebab membaca sholawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Siapa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jawab. Ya ayyuhalladzina amanu, dan orang-orang yang beriman seperti kita semuanya, amin. Yusalluna ala nabi, mereka semuanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang membaca sholawat, faedahnya apa? Agar supaya kita mendapatkan syafaatil kubro, syafaatil uzma, pertolongan dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan kita maulidun Nabi, bahan sekalian. Ya, sampai begitulah Bapak yang saya hormati. Bersyukur adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada ibu-ibu, ya kan? Zaman ibu-ibu dulu, zaman jahiliyah, ibu bapak, ya kan? Perempuan itu enggak ada harganya, murah. Woi, bu, murah, harganya murah. Perempuan hanya sebagai pemuas hawa nafsu. Kalau saya lihat ada pohon pisang, Bu hadirin sekalian, perempuan itu adalah bagaikan daun pisang. Daun pisang di saat hujan gerimis itu datang. Untuk apa? Melindungi jangan sampai kehujanan, kepanasan, ya. Tapi begitu hujan, Bu hadirin sekalian, sirna, hujan itu selesai, daun pisang dicampakkan begitu saja. Kemana? Cukup bagaikan onggokan sampah, Bapak hadirin sekalian. Itu nasibnya perempuan. Kapan? Dulu. Kapan, Bu? Kapan, Bu? Dulu. Begitu Nabi diutus, perempuan terangkat harkat martabat derajatnya. Mana buktinya, Bu sekalian? Nabi bilang, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu di bawah telapak kaki ibu, ya kan? Kenapa Bapak sekalian? Itu diangkat. Artinya apa? Keridhaan ibu-ibu terhadap anak dan lain sebagainya. Kalau Allah kagak ridho, kalau ibu nggak ridho, nggak bakalan. Makanya Allah bilang, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayk ilayyal masir. Jawab. Allah memberikan wasiat kepada kita, ibu bapak hadirin sekalian, agar supaya apa? Agar supaya kita hormat taat kepada kedua orang tua, diantaranya adalah ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibu kita yang mengandung begitu wahnan ala wahnin, begitu sengsara di atas sengsara, begitu sakit di atas sakit. Bapak sekalian, itu kandungan, perut kemana aja dibawa, kondangan dibawa ke pasar, tidur, berak, ikut maulid, kemana aja dibawa. Tidur tengkurap ketanjel, tidur miring kesemutan, tidur terlentang, bahaya sama bapaknya. Diem lo anak kecil. Iya, makanya kalau perempuan punya anak tompelan tuh gara-gara udah hamil tua masih ditambahin juga tuh. Ya, ilok-ilok, emang bener.
Gitu ya. Tuh, Bapak sekalian ya. Ibu yang merasakan diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammadin. Makanya pernah Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Pak, ya Rasulullah, ya siapa yang paling aku hormati, aku taati, aku muliakan di permukaan dunia ini? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa di antaranya lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Ibu dipanggil bapak berapa kali? Halo Pak, Bu, ibu dipanggil 3 kali. Bapak dipanggil 1 kali, ya kan? Ya. Ibu 3, bapak 1. Bapak, ibu 3. Akur nggak tuh Bu? Akur, gue demen nih. Saking mulianya ya sang ibu itu Bu hadirin sekalian. Wa wasaina, sampai Allah mewasiatkan ya. Di antaranya apa? Wahnan ala wahnin. Makanya anak-anak muda, betapa sengsaranya kalau Pak hadis sekalian kita ngelawan kepada ibu. Sekarang bapak-bapak ya kan pergi ke pasar hewan beli itu ya kan daging 3,5 kilo. Kemana aja bapak-bapak bawa pegel. Ibu ini 9 bulan 10 hari Bu hadirin sekalian, kemana aja tuh daging dibawa Bu sekalian, anak kita dibawa. Makanya amat sangat ya kan diancam banget. Iza kana yaumul qiyamah, apabila besok datang hari kiamat, kharaja syai'un min jahannama ismuhu khurais, keluarlah sesuatu itu dari api neraka jahanam, namanya al-khurais. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya mal khurais, apa yang dinamakan al-khurais? Faqala Nabi, jawab Kanjeng Nabi, al-khurais waladul akrab. Khurais adalah anak ekolo jengking, tuluhu bainas sama'i wal ard, panjangnya anak kalajengking antara langit dan bumi. Wa artuhu, dan lebarnya bainal masyriq wal maghrib, dari ujung kulon sampai ujung wetan. Panjangnya antara langit dan bumi, lebarnya dari ujung kulon sampai ujung wetan. Diciptakan dari bahannya api neraka jahanam, keluar dari api neraka jahanam, dan yang akan dicari calon-calon neraka jahanam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini, amin ya Rabbal. Siapa yang pertama? Tarikus sholah, orang yang tidak mau mengerjakan, orang yang seneng ninggalin. Ada nggak yang di sini? Alhamdulillah, rajin banget ngerjain ini pakai dinyanyiin ya. Johor di perjalanan, terus asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh punya bini udah hitam ya, badannya gembrot. Iya, berdiri kayak botol tonikum, bayam kagak, songong sama laki ya. Punya bini kayak gini mah kita bawa tuh ke teman kita Madura, timbang tukar tambah. Najis. Betul Pak ya? Betul Pak. Tapi nggak ada yang di sini ya. Ibu-ibu di sini taat semuanya kepada Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Tarikus shalah, orang yang ninggalin sholat ya. Bahkan besok begitu kita di alam barzah, Bapak Ibu hadis sekalian, yang pertama kali ditanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Makanya ada satu hadis sahih, satu di antara baris sekalian, anggota keluarga kita enggak sholat, 70 laknat turun di rumah kita. Na'udzubillah min
Tapi sebaliknya, kalau kita ngerjain sholat anak istri kita semuanya, insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin gitu dong. Ya Rabbal. Makanya Bu hadis sekalian, Sunan Kalijogo bilang, ayo baca salawat. Ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Allah ala Yasin billah. Kita ikutin Mbah hadis sekalian, Sunan Kalijogo syairnya. Yuk bareng. Lir ilir tanture milir tak ijo royo tasenggu penanten anyar bareng. Caangon bocah penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basu dodo tiro bareng. Salatullah yuk. Ya, enak, hadroh. Rasulillah salat salamullah ala Yasin habibillah ala la dodo tiro kumitir bedaing pinggir dondonomo jrumantono osora iyo osora iyo bareng. Salatul la salatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin caangon penek no blimbing kue lonyo penek no ae kanggo pasutoto tira ning nang ning nung ning nang ning dung nung ning ning nang ning nung ning nang ning gung. Pukul dong bro. Dung mah ketinggalan. Payah nih ya. Ya. Caangon nih bocah angon. Ada ulama, ada kiai, ada ustad, ada Presiden Prabowo. Alhamdulillah. Presiden Prabowo baru dilantik berapa hari udah nangkep 24 koruptor. Alhamdulillah. Giliran Jokowi koruptor aman banget, ya kan? Sekarang pulang kampung udah di sono lu nedak, bodoh amat. Betul betul tidak ya? Nah, iyalah emang kagak pantas jadi presiden sebenarnya, ya kan? Waktu 2 periode Prabowo sama Jokowi pada sekalian. Yang pantas sebenarnya Prabowo, ya kan? Itulah Bapak sekalian, kalau udah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bakalan meleset. Betul betul tidak? Betul betul tidak? Iya, karena apa? Itu penentuan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang pantas Prabowo memang jadi presiden dari dulu, ya kan? Orangnya ganteng, tegas, kaya, sugih, bahasa aslinya banyak yang bisa bersekalian. Pak Jokowi apa bersekalian? Palanya goden, badannya kurus, betul betul tidak? Kagak pantas. Kalau ngomong pantas, kagak pantas Pak Jokowi. Tapi Allah menentukan beliau jadi presiden 2 periode, Bapak sekalian. Oleh karenanya, Bapak sekalian, sejuta orang benci sama kita, tapi kalau Allah ridho, enak. Betul betul tidak? Betul betul tidak? Makanya banyakin doa Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima manata. Sejuta orang benci sama kita, Allah senang, apalah artinya bencinya mereka. Sebaliknya Bapak sekalian, sejuta orang cinta sama kita, tapi Allah benci, apalah artinya cinta mereka. Betul betul tidak? Halo Bu? Betul betul tidak?
Ya, yang dipanggil bocah angon, bukannya Pak Prabowo, bukannya siapa itu wakilnya anak muda, Gibran, yang bocah pelanga-pelongo. Gue bingung si Gibran jadi presiden ya. Mudah-mudahan dah Prabowo panjang umur, ya kan? Ya minimal ya kan 5 tahun dah. Yang saya ngerinya pada sekalian Prabowo mati, ya kan? Begitu dapat 1 tahun mati, yang naik siapa? Woi, yang naik siapa? Enggak mungkin pada sekalian RT, ya Gibran, betul ya? Kita doain dah mudah-mudahan rakyat jadi sejahtera di bawah pimpinan Pak Prabowo. Kalau begitu pakai orang Prabowo, enggak, saya orang netral dari dulu Pak Hadis sekalian. Alhamdulillah, ya kan? Saya enggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, ya kan? Cak Angon. Kenapa yang disebut kok bocah angon? Ya kan? Artinya begini Bapak, mbok yo hidup itu biar jadi bocah jadi bocah Maksudnya apa? Bisa ngangon diri, bisa ngangon anak, bisa ngangon istri. Pak RT bisa ngangon warganya. Betul betul tidak? Biar bisa ngangon segala-galanya. Kita biar bisa ngangon anak kita. Ajarin itu Qur'annya, ajarin itu fikihnya, ajarin itu tauhidnya. Allah wujud kidam mukhalafatul sikiyamuhu wahdat niat rodat ilmu hayat basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wujud artinya ada, mustahil artinya adam, ya kan? Maksudnya apa? Mustahil Allah itu kagak ada, ya kan? Adanya langit dan bumi karena adanya Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau anggota DPR, bupati, camat, wali kota dan lain sebagainya akidahnya mantap, wujud Allah itu ada, artinya bukan hanya di masjid, di mana saja Allah ada, insya Allah korupsi tidak akan terjadi. Amin gitu dong. Ya Rabbal Alamin. Itulah kehebatan agama yang diajarin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu ajarin sejarah anak-anak kita, sejarah Nabi, ya kan? Sejarah para pahlawan pada apal, tapi sejarah Nabi kagak nggak apal. Nauzubillah min. Ajalin sholat, betul betul tidak? Bu, ajarin sholat, penekno blimbing kuwi naik kelap pohon blimbing sampean. Ada pisang, ada jeruk, ada kelengkeng anggur. Kenapa kau yang disebut belimbing? Karena belimbing kalau diiris akan berbentuk bintang. Bintang punya 5 sudut. Dinasehati kita oleh Sunan Kalijogo, ibu bapak hadis sekalian. Kalau kau ingin tinggi, harkat martabatnya setinggi bintang yang ada naun jauh di sana, jangan lupa 5 sudut kau kerjakan. Apa itu 5 sudut? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah. Allah berjanji duduk di antara 2 sujud, ada janji Allah, Bu, Pak, ada janji Allah. Mana dianya? 8 jalur. Rabbi firli warham. Terus wa'ani ada 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Orang yang rajin ibadah 8 insya Allah akan didapati. Apa yang pertama buat sekalian? Ya, Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Kalau Allah udah ngampuni dosa kita, Bu hadis sekalian, apa aja gampang.
gampang. Betul Pak? Pak, tidur Pak. Betul apa tidak? Apa aja gampang. Warhamni ya Allah, cintailah kami, kasihanilah kami. Ya, orang kalau udah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapak sekalian, ya itu nggak bakalan ketukar. Jangankan sama Allah, kita punya suami cinta banget sama kita bu, sayang banget sama istrinya. Istri minta apapun pasti dikasih, pasti diberi. Kenapa? Karena suami kita cinta sayang banget sama kita. Betul betul tidak bu? Bu, makanya Pak, kalau bini kita puyeng jangan dibawa ke dokter. Bini kita pusing jangan dibawa ke rumah sakit. Bawa ke Bekasi ke toko Semar, toko emas. Ya kan, pusingnya hilang. Betul bu ya? Tuh ngaku. Iya, ya kan. Bini kita pusing aja tiap hari, ya kan, dikasih uang belanja 100. Ya, mah, hari ini aku taikin uang belanja jadi 200. Senyum apa tidak, Bu? Senyum apa tidak? Senyum, bisa beli bedak, Ibu ya. Bisa bedak Ultima 1, Ultima 2, Wardah. Ya kalau nenek-nenek ya pipa nomor 5. Ya kalau nenek-nenek kulit udah tipis keriput pakai bedak Ultima 1 tekor. Udah pakai pipa nomor 5 ya. Pipa nomor 5 nggak ada, udah pakai kapur aja tuh. Ibu ya. Ibu, betul. Tuh. Nabi itu begitu cintanya, Pak. Nabi begitu sayang sama sang istri, ya kan? Menghargai banget. Mana buktinya Bapak hadis sekalian? Satu ketika Nabi pulang dakwah. Tiba-tiba Bu hadis sekalian, begitu hausnya Nabi masuk ke rumahnya Siti Aisyah, pulang ke rumah Siti Aisyah, diterima dengan baik. Siti Aisyah, Bu, Siti Aisyah, Sayyidatina Siti Aisyah, sebelum suaminya itu Bu hadirin sekalian pulang, beliau udah siap-siap semuanya, ya kan? Artinya apa? Ya kan, pakaiannya yang bagus, semuanya rapi dan lain sebagainya. Begitu juga ibu, ya kan? Kemarin kalau laki pulang bawa ketek, ya kan? Tali kutang pada putus. Ya. Pulang dari sekarang ini, boleh sekalian besok. Wah, laki gue pulang jam berapa? Ya kan? Pulang jam 7:30 malam. Tuh, ya kan? Habis bayang Isya bebedakan tuh, ya kan? Ya, mukanya dibersihin dulu pakai pembersih. Kemudian pakai bedak dasar, ya kan? Pakai ya bedak dasar. Pakai apa lagi Bu hadis sekalian? Diusap dengan apa? Dengan kapas yang lembut. Mulailah Bu hadis sekalian pakai bedak Ultima 1 atau Ultima minimal Wardah, ya kan? Terakhir pakai pakaian yang cakep Bu hadis sekalian. Pakai daster yang tipis-tipis. Yang kira-kira Bu hadis sekalian jangan lampu terang kayak gini. Terang lampu yang 5 watt kebayang semuanya. Wow. Baru udah terakhir pakai lipstik, ya kan? Laki kita pulang jam berapa? 7:30, sembayang udah, apa udah, zikir udah, ya kan? Sambil nunggu bini kita, laki kita Bu sekalian, emang di depan rumah ada pohon mangga, ya kan? Kita berdiri di atas pohon mangga, kita nyender aja gitu. Begitu pulang, lakinya bukan Pak sekalian pulang, kabur. Buang ini gue nih buang. Buset, gue kira kuntilanak loh. Tumben-tumbenan pakai bedak. Makanya Bu hadis sekalian kalau laki pengen betah, ya kan, berpose. Betul tidak ya? Begitupun ibu bapak, bapaknya pengen ibunya pengen cantik, beliin tuh bedak yang cakep-cakep ya Bu ya. Halo Bu, ya diem aja lo, gua angkat lo. Alhamdulillah ya Allah Rabbi. Ini kagak, ya kan, pulang bau balsem, bau minyak kayu putih, ya apa yang gue cium ini. Udah tidur Pak hadirin sekalian, ya kan? Iya, bukannya berhadapan, ini adu pantat. Lakinya dikentut, dibalas lagi pret. Aduh, lakinya bengal, bininya songong. Makanya dulu ada di Kaliabang.
Di Kaliabang Poncol itu ada bapak-bapak, pak kiai, ibu-ibu, udah tua, kemana aja jalan gandeng tangan, ya, bergandeng tangan Bapak sekalian. Bukan dari masih muda, udah tua. Ringkas ceritanya mau kondangan. Begitu kondangan, ibu bapak sekalian, ya Allah, tetangga pada iri, melihat aki-aki sama nenek-nenek kemana aja gandeng tangan, ya kan. Begitu pulang dari kondangan, ibu, ya kan, maghrib udah kemalaman. Kebetulan suaminya tuh kakek-kakek, aki-aki masih punya wudu. Nenek-neneknya udah batal sembayang dah gitu tuh aki-aki, takut ketinggalan maghrib. Ya, itu nenek-nenek kepusingan para sekalian. Sampai aki-aki para sekalian zikir, baca kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha. Tuh nenek-nenek nyari kunci susah banget. Kenapa? Ya kan, di lemarinya ya kan dia simpen mukena. Lakinya lagi tahlil, Ki, lu udah enak banget, lu mau sembahyang, udah zikir. Lah gue dari tadi ini belum sembahyang. Gue nyari kunci susah banget, ya kan? Mukena ada di lemari, kunci di mana? Bagaimana ke cara jawabnya? La ilaha illallah, Ci di kotak, kunci di kotak, Ci di kotak, kunci di kotak. Ci di kotak. Begitu dicari pasti kan bener. Ya kan, tuh kunci udah ada di kotak. Itu nenek-nenek mau sembahyang pada sekalian, laki gue masih ci di kotak, kunci di kotak, ci di kotak. Akhirnya bapak hadis sekalian, nenek-nenek, Ki udah ketemu, la ilaha illallah. Tuh ya kan, iya makanya benar ya kan, sepanjang jalan kenangan terus kita bergandeng tangan. Tuh aki-aki. Itu lagu itu awalnya inspirasinya dari aki-aki, kemalanya gandeng tangan pada sekalian. Ini kagak. Udah tua Bapak sekalian, ambek digedein. Betul betul tidak? Iya, babak kita keluar dari kamar mandi udah uduk kesonggel sama nyak kita. Jangan buta loh. Lagi belum punya anak mah, ya ilaha illallah, kemana aja ya. Bini kita pleset, ada apa? Ayam bebek, ayam bebek. Udah anak, udah punya anak 3, bahkan udah punya cucu, ya kan banyak. Ya, harusnya makin cinta Pak hadis sekalian. Ya, apalagi perempuan udah punya anak 7, ya Allahu Rabbi Pak, harus kita makin cinta. Ya. Perempuan punya anak 7, kencing aja juga beda, ya kan? Wah, suaranya. Kalau orang yang belum pernah beranak bersekalian, ya coba aja di WC umum, kita dengerin. Itu kalau yang belum punya anak, bunyinya lain, krining. Tapi kalau yang bini yang udah punya anak 7, ke sawah. Bener Bu ya? Bu, bener Pak kagak? Wah bener nih, ke sawah. Allahu Akbar. Ya. Tarikus salah, orang yang meninggalkan sholat, harus sekalian, ya kan? Na'udzubillah min dalik. Jangan sampai kita ninggalin sholat, karena sholat modal kita. Betul betul tidak? Karena bedanya manusia Bapak sama binatang cuma atu, ya kan? Contohnya apa? Kunyuk, ya kan? Kunyuk sama kita bedanya kecil sedikit. Kunyuk makan, manusia makan. Manusia punya anak, kunyuk juga punya anak. Manusia punya pimpinan, kunyuk juga punya pimpinan. Manusia punya tetangga, kunyuk juga punya tetangga. Manusia punya bini, kunyuk juga punya bini. Perempuan juga kunyuk, perempuan punya laki, manusia juga punya laki. Cuman bedanya apa? Manusia sholat atau sembahyang, kunyuk kagak sholat. Kalau ada orang kagak sembahyang padahal dia umat Islam, berarti punya anak 5, orang kagak pada sembahyang, berarti ngerawatin anak.
Punya bapak punya bini kagak sembayang, berarti sama aja nindiin. Ibu punya suami kagak sembayang, berarti namanya ditindiin. Punya RT, punya RW kagak sembayang, berarti dipimpin ama. Sekampung kagak sembayang, berarti kampung. Mampus. Bersolawat atas Nabi agar kita diterima amal soleh yang bagus, masuk surga Firdaus. Amal soleh yang bagus, masuk surga Firdaus. Amin ya rabbal. Jadi yang pertama tarikus sholat, orang yang kagak ya, yang seneng ninggalin sholat. Janji ya Bu ya Bapak, anak-anak kita pelihara ku anfusakum wa ahlikum naro. Makanya anak kita ajarin agama, betul, ajarin sholat, ajarin baca ayat suci Al-Quran. Hafidna kulal Quran, jawidna tolqal lisan, fahimna haqqal bayan, sabitnahu fil jinan, ba'idna minasyaitan, qaribna ila rahman, ba'idna minasyaitan, qaribna ila rahman, ba'idna minasyaitan, qaribna ila rahman. Besok Quran yang bela kita. Amin gitu dong. Pada waktu kita mau meninggal, Quran udah ada di kepala kita. Malaikat Israel mau nyabut, ya kan, nyawa kita jadi gampang, jadi enak gara-gara kita baca Al-Quran. Di saat kita nanti baru sekalian di alam barzah di kuburan, malaikat Munkar Nakir bertanya. Sebelum malaikat Munkar Nakir bertanya, Quran yang berwujud makhluk Allah sudah muncul di situ. Malaikat Munkar Nakir pasti nanyanya yang enak-enak. Betul betul tidak? Halo Bu, betul? Iya. Pak Ustadz, ya saya udah tua, kagak ada salahnya ibu-ibu walaupun udah tua baca Al-Quran. Saya punya murid nenek-nenek, Bang. Malah murid nenek-nenek enak Pak Ustadz. Dia ngesop kita dibawain. Kalau anak muda, pret. Ya kan? Dia makan, dia ini dibawain kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Ada apa lu Tong? Ini dari Nyai katanya. Tuh. Malah kalau kita ngajarin nenek-nenek enak, ya kan? Dia ngerebus singkong kita dibawain, ngolek dibawain, ngesop dibawain. Betul-betul tidak? Asal sabar aja. Ya. Saya punya murid nenek-nenek umurnya 72 tahun, namanya Haji Muharram. Saya sebut aja Bapak sekalian. Ya. Kuping udah rada budeg. Ya. Gigi udah ompong. Bacanya apa sekalian? Waktu itu giliran baca Alam Taro. Di mana Nyai? Ya kan giliran mana? Ini Tong katanya. Ya udah, Alam Taro ya Nyai ya. Ikutin Nyai ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Nyai ikutin. Diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam tara kaifa fa'ala. Nenek-nenek kuping udah rada budeg. Ayo ikutin Nyai. Alam tara kayak apa? Gua jawab kayak kebo. Ulangi lagi Nyai. Iya. Alam tara kaifa fa'ala. Nadanya dia samain. Alam taro kayak apa? Kayak kuda. Amboknya gede, ngambok pulang. Laporan sama cucunya. Ya, gua udah tua-tuain ngaji sama ustad. Katanya kayak kebo, kayak kuda. Lah cucunya Kiai lapor sama saya, Kiai emang ada apa sih? Ono Nyai katanya.
Ya, ngaji katanya kayak kuda, kayak kebo, kayak ceritain, dan dia tahu apa sih lihat. Ya, itu namanya nenek. Pokoknya apa aja udah baik, betul. Bu, iya di Yogyakarta ada nenek-nenek buat sekalian ikut transmigrasi di Kalimantan sebelum IKN tuh. Ya. Begitu baris sekalian sekian tahun terjadi kebakaran Kalimantan. Rumah ladang sampai apapun yang dia pelihara enggak kebakaran. Pemda Kalimantan bingung, ada apa ini rumah? Yang lain pada kebakaran, padi-padi kada kebakaran, ini enggak. Ditemuin sama Pemda di situ nenek-nenek. Nek mau tanya rahasianya apa, yang lain pada kebakaran, nenek enggak. Saya diajak transmigrasi, sebelum transmigrasi saya ke Rapiak, Pondok Pesantren Rapiak, Kiai Zainal Abidin. Nah terus kenapa? Ya kan? Pak Kiai, saya mohon maaf, besok saya diajak transmigrasi. Terus kenapa? Saya minta amalan biar saya selamat dunia akhirat. Ya kan? Diamalin amal, dikasih tuh Pak Kiai. Ya Hayyu ya Qayyum. Rupanya dia lupa, orang kagak bisa nulis. Itu dibaca berapa kali? 100 kali nek. Bener tiap hari dibaca habis maghrib 100 kali. Cuman bukan ya Hayyu ya Qayyum. Ya kan? Ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu. Ya, dibaca ya kayu. Itu Pemda bersekalian, apa aneh? Ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu. Padahal ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa subhanaka inni kuntu minat. Tapi karena niatnya nyebut nama Allah ya Hayyu ya Qayyum, Allah Maha mengetahui, terkabul doanya sehingga tidak terbakar apa yang dia miliki. Alhamdulillah. Lillah tarikus sholah. Yang kedua siapa bu? Akul walidain. Mendurhakakan kepada kedua orang tua. Bapak sekalian. Ya. Besok akan dijebloskan ke api neraka jahanam. Ya Allah Rabbi. Kemarin Bapak hadis sekalian di Sumatera, ya kan? Orang tua digedik sama martel, palanya lagi tidur. Gara-gara apa? Anaknya minta beliin motor. Orang tuanya belum punya, nanti dulu nak, ya kan? Mengapa? Perlunya ilmu agama. Silahkan anak kita sekolah di SD, di SMP, di SMA, kuliah di umum silahkan. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa agama. TK di umum silahkan buat sekalian, tapi jangan lupa datengin guru ngaji. Udah paling enak masukin TK ke TK Islam. Halo Pak, betul. Di TK Islam apa? Ya kan? Ya Allah Rabbi, nyanyian aja juga akidah. Ya. Mana buktinya Bu sekalian? Tuhan kita Allah Tuhan kita. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan kita. Ya. Atau Tuhan saya Allah, terus Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Nyanyian tapi sudah kalimatun thayyibah la ilah. Bu, coba kalau dimasukin ke TK umum, topi saya bundar, terus bundar topi saya, kalau bukan bundar, bukan. Dari dulu juga topi gak ada yang gepeng, gurunya geblek, muridnya tolol. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tuh Bapak hadirin sekalian, akidah anak kita jangan sampai lupa, ya kan? Apalagi zaman sekarang, astagfirullahaladzim, godaannya Bu hadirin sekalian di HP udah luar biasa, ya kan? Ya, setan-setan udah bukan di luar lagi, di dalam rumah aja ada. Makanya perhatiin itu HP anak kita, ya kan? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ajarin Al-Qur'an, ajarin akid, ajarin fikih. Berapa banyak Bu anak kita nggak ngerti mandi junub, ya Allah Rabbi. Makanya ada kisah bapak ibunya masuk surga. Akhirnya apa? Anaknya protes, ya, yang ada di neraka. Ya Allah, aku protes.
Orang tua saya tiap hari ke majlis taklim, tahajud nggak pernah ketinggalan, sodakoh nggak pernah ketinggalan dan lain sebagainya. Saya masuk neraka ini, saya nggak ngerti sholat, saya nggak ngerti puasa, saya nggak ngerti baik dan buruk, saya nggak ngerti mandi hadas besar, junub dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya sekarang ada di neraka. Aku tidak rela ya Allah, kalau bukan orang tua saya, kau seret sama-sama masuk neraka dengan saya. Tuh diseret masuk neraka gara-gara anak kagak ngerti agam. Halo Bu. Tapi sebaliknya, ya kan, anaknya begitu cari ke sono kemari ke sorga, dia lihat nggak ada bapak ibunya. Dia lihat Bu sekalian ngintip di neraka, ibu bapaknya ada di neraka, protes sama Allah. Ya Allah, ya kan, saya tidak redo masuk sorga. Saya bisa masuk sorga di sekolahin sama bapak saya dari TK, dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sehingga saya ngerti halal dan haram, saya ngerti tentang akidah, saya ngerti tentang fikih, saya nggak mau masuk sorga sendirian kalau nggak bapak ibu saya ikut masuk sorga. Betul tidak? Enak apa kagak? Kalau punya anak waladun soleh. Udah sampai sini aja, udah malam bahas sekalian. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan panitia yang menjalankan peringatan Maulid Allah berikan keberkahan. Ibu-ibu yang nyumbang air, yang nyumbang pakai uang dan lain sebagainya, Allah limpahkan rezekinya. Dan para ulama, guru-guru kita yang muda atau yang tua, kita doain panjang umur, ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Karena apa Bu hari sekalian? Beliau berdakwah kemana-mana ya Allah, ya kan? Mudah-mudahan sehat wal afiat. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dan belum hadir Bapak sekalian, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhimin farij 'alal muslimin. Bareng ya arhamar, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhimin ya arhamar rahimin. Ya وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا والدين. يا أرحمين يا أرحم الراحمين فرد. Ibu bapak doa ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin arhamna. Ya arhamar rahimin arhamna. Ya arhamar rahimin arhamna. Ya muyassir yassir. Ya mudabbiru dabbir. Ya musahilu sahil. Sahil umurana kulla asir. Bijahil basirin nadir. Rabbi yassir wa'in wala tu'assir wakhtim lana minka bi khairin birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian, terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa. Kalau ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.